Om Swastiastu. Selamat datang, wahai sahabat pecinta budaya. Perkenalkan, nama saya Cok Gede Abimanyu Pertiana Putra dari program studi Sistem Informasi dengan NIM akhir 55. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu simbol keindahan dan kekayaan budaya Bali, yaitu penjor. Penjor bukanlah hanya sekedar hiasan, tapi juga penuh akan makna dan tradisi yang mendalam. Marilah kita bersama-sama menyimak keunikan dan keindahan dari penjor di Bali. Penjor dalam ajaran agama Hindu di Bali memiliki makna sebagai persembahan dan ungkapan terima kasih kepada bumi atau pertiwi, simulasi kesejahteraan manusia, serta representasi perjuangan Dharma melawan Adharma yang digunakan pada saat hari raya besar umat Hindu, yaitu Galungan dan juga Kuningan. Tercatat di dalam Lontar Jaya Kusunu, penjor melambangkan Gunung Agung. Selanjutnya, di Lontar Basuki Setawa disebutkan bahwa Gunung Agung adalah Naga Basuki. Menurut mitologi, dasar Gunung Agung dikenal sebagai linggih Sang Hyang Naga Basuki. Dari kata Basuki inilah timbul yang namanya Besakeh. Naga Basuki dalam Basuki Setawa dilukiskan bahwa ekornya berada di puncak gunung dan kepalanya berada di laut, yang merupakan simbol bahwa gunung adalah waduk penyimpanan air yang kemudian menjadi sungai. Penjor dibuat dari bahan-bahan alam seperti sebatang bambu yang ujungnya melengkung, lalu dihiasi dengan berbagai jenis reringkitan dari daun janur yang masih muda. Setelah itu, penjor dilengkapi dengan yang namanya gantung-gantungan, yang dipasang pada bagian bambu yang melengkung. Gantung-gantungannya yang dipasang yaitu berupa pala bungkah, yang artinya umbi-umbian, palawija yaitu jagung dan juga padi, lalu ada yang namanya pala gantung yaitu kelapa dan pisang, lalu ada jajabali, kain putih dan juga kain kuning. Adapun gantungan yang diletakkan pada ujung bambu yaitu sampian penjor lengkap dengan porosan dan bunga. Bagian bawah penjor dilengkapi dengan sanggah arda candra. Penjor tidak hanya sekedar menjadi hiasan semata, tapi juga penuh dengan makna filosofis. Tiang penjor melambangkan gunung, sedangkan rumai-rumai di atasnya melambangkan aliran sungai yang mengalir turun dari puncak gunung. Hal ini melambangkan kesuburan dan kehidupan yang terus mengalir. Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak orang lebih mengedepankan unsur seni daripada unsur sakral dari penjor yang sebenarnya. Sehingga muncullah dua jenis penjor, yaitu penjor sakral dan penjor hias, atau yang sering disebut dengan pepenjoran. Penjor sakral dibuat pada saat ada upacara dewayatnya, seperti Odalan di Pura. Pada penjor sakral berisikan sanggah dan gantung-gantungan seperti sampian, pala bungkah, pala gantung, palawija, dan diisikan badan penjor serta diupacarai seperti halnya di Hari Raya Galungan. Penjor ini diupacarai pada saat penapahan Galungan atau sehari sebelum Galungan. Sedangkan penjor hias dibuat pada saat adanya upacara manusiatnya dan fitriyatnya, seperti pernikahan dan juga mendatah. Pada penjor hiasan tidak berisikan sanggah dan perlengkapan seperti palawija, pala gantung, pala bungkah, karena penjor hias lebih mengedepankan dan mementingkan unsur seni dari penjor itu. Penjor hias mulai marak karena sering diadakannya perlombaan membuat penjor, jadi masyarakat berlomba-lomba menghias penjornya sedemikian rupa yang dulunya hanya memakai satu gulungan, kini sudah memakai lebih dari satu gulungan. Dan ada juga yang menambahkan ornamen seperti barong, naga, dan lain sebagainya. Penjor hias ini pun mulai dipandang masyarakat sebagai penjor sakral juga, karena masyarakat kurang memahami dan kurangnya pengetahuan mengenai makna penjor yang sesungguhnya. Seiring berjalannya waktu, penjor yang semula dibuat secara mandiri, dengan mencari dan memproses bahan-bahan seperti bambu dan janur tersebut secara mandiri, kini mengalami komodifikasi. Ketersediaan bahan yang semakin langka dan bertambah banyaknya pedagang penjor di perkotaan mendorong masyarakat untuk lebih membeli penjor yang sudah jadi dibandingkan membuatnya sendiri. Meskipun penjor tetap dipasang saat hari raya suci seperti Galungan dan Kuningan, namun fungsi utamanya kini beralih menjadi hiasan rumah saja. Masyarakat kini bersaing dalam menciptakan penjor yang unik. Selain itu, fenomena ini membuka peluang bisnis.
di mana banyak orang lebih memilih membeli penjor siap pakai daripada membuat sendiri karena kesulitan dalam hal mendapatkan bahan dan lebih mementingkan kegiatan duniawi atau pekerjaannya. Maraknya penjualan bahan-bahan penjor dan penjor siap pakai di kawasan perkotaan terlihat jelas pada perayaan Hari Raya Galungan. Fenomena ini disebabkan berkurangnya kawasan hijau di perkotaan yang membuat masyarakat menjadi sulit untuk mendapatkan bahan-bahan pembuatan penjor. Lalu, para pedagang bahan penjor pun bermunculan dengan cara mengimpor bahan dari luar Bali, seperti mengimpor daun janur dari Madura untuk memenuhi kebutuhan bahan pembuatan penjor di Bali. Dan lebih disayangkannya lagi, banyak pedagang non-Hindu yang ikut berjualan sehingga mengurangi peluang bisnis lokal. Hal ini bisa terjadi karena sikap masyarakat Bali yang lebih suka menjadi konsumen daripada jadi seorang produsen. Adapun pernyataan dari salah satu pedagang penjor di kawasan pasar mengatakan bahwa omset mereka naik setiap tahunnya dari awal dia menjual penjor. Seiring dengan perkembangannya zaman, sebaiknya lembaga agama dan organisasi keagamaan lebih sering melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang makna penjor yang sebenarnya, agar masyarakat tidak salah dalam membuat penjor dan mampu memahami esensi spiritual penjor lebih baik. Agar lebih menarik, penyuluhan bisa dilakukan melalui workshop yang kreatif, yang dimana masyarakat tidak hanya diberikan pengetahuan saja, namun juga diajak langsung untuk membuat penjor dengan para seniman dan juga para ahli. Dengan terlaksananya upaya-upaya tersebut, dapat diharapkan bahwa masyarakat tidak hanya akan bisa membuat penjor sebagai hiasan semata, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap warisan budaya yang membentuk identitas Pulau Bali yang asri dan unik. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Om Santi 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 Om.